Erau itu sendiri muncul pada abad ke-13. Itu mengikuti kemauan Batara Agung Dewa Sakti yang ingin bermain di tanah, yang dimana dipercaya Batara Agung Dewa Sakti ini adalah anak titisan dari para dewa. Nah, karena saking sucinya, maka diadakanlah Erau atau untuk mengadakan upacara adat pertama kali Batara Agung Dewa Sakti menijakkan kakinya ke tanah. Erau ini ada dua macam. Pertama, erau batu samban. Itu etam dia pernah melaksanakan lamanya 21 hari. Itu hanya pernah dilaksanakan pada Sultan Kutai yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Artinya ya bergembira lah, asal katanya eroh, rame kan rame. Nah, itu asal muasalnya beringati ke hari lahirnya Sultan. Ini lah kemudian akhir-akhirnya itu dijadikan ini kesempatan Sultan untuk mengumpulkan kepala-kepala petinggi. Kalau sekarang ini musrenbang nggak? Itulah jadi dimanfaatkan untuk inilah program kesultanan, itulah jadi diundanglah dulu semua kepala-kepala petinggi itu datang dengan membawa semua peralatannya. Dia bawa beras, bawa gubang, itu nanti mereka hidup di sini dengan nyaman. Itu di samping itu ada upetinya sedikit, biasa kan zaman dulu kan itulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Haul jamak itu biasa di tradisi Islam ya. Dan kerajaan Kutai baru masuk Islam dan berubah menjadi raja. Nama raja ke sultan itu di abad ke-16, sekitar abad 16. Yang mana tujuannya adalah bagaimana kita mendoakan para sultan dan leluhur kita yang telah mendahului kita, yang telah berjasa terhadap kemajuan dari kota Tenggarong ini, dan kemajuan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Para beliau-beliaulah yang telah meletakkan pondasinya, dan kita sebagai generasi penerus wajib kita itu untuk mendoakan para sultan dan leluhur yang telah mendahului kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la. Diadakannya Titi Bende itu mempunyai makna, bila raja menginginkan erau, maka diumumkanlah ke masyarakat dengan melakukan Titi Bende. Setelah itu diadakannya Bluluh, artinya mempunyai makna. Itu Bluluh itu terdiri dari dua kata, buluh dan luluh. Yang mempunyai makna adalah meluluhkan segala hawa-hawa negatif yang ada di diri sultan.
Kalau Beluluh di Kedaton itu perbedaan yang paling signifikan yaitu prosesi Beluluh saat di Kedaton itu digunakan untuk memberitahu alam semesta bahwa Erau akan segera dimulai, karena kerajaan ini dulunya beragama Hindu dan prosesi Beluluh itu balai diletakkan di atas tambak Karanggenta. Nah, tambak Karanggenta sendiri dalam kepercayaan Hindu itu diibaratkan getarannya sama berbunyi dengan aum yang artinya permulaan. Setelah Beluluh, maka Sultan sudah mulai betuhing. Artinya Sultan tidak boleh lagi menginjakkan kakinya langsung ke tanah. Setelah diadakan Beluluh, maka diadakanlah penjamu benua yang terdapat di buntut benua, kepala benua, dan tengah benua yang dilakukan oleh para dewa. Memang dalam pelaksanaan Erau tentu kita laksanakan menjamu benua. Memang sejak zaman-zaman Kesultanan dulu ini termasuk untuk memberitahukan kepada orang-orang Sangyang yang ada di atas terutama. Artinya kita memberi makan kepada 3. 1 kita siapkan itu ada terasa tunggal itu untuk peliharaannya, dan 2 itu kita siapkan itu terasa gantung itu untuk prajuritnya. Sedangkan kejuhan ini kita laksanakan adalah untuk rajanya. Nah, di mana rajanya ini terisi bermacam-macam kue, 41 macam makanan. Nah, sehingga kita melaksanakan Erau minta keselamatan dalam rangka pelaksanaan Erau yang kita laksanakan ini. Dan malamnya diadakan merangin. Merangin ini mempunyai makna adalah gerbang komunikasi yang dilakukan oleh para belian terhadap makhluk alam sebelah, makhluk gaib. Makanya dilakukan itu ada 7 putaran yang biasa mereka lakukan. Mereka memberitahukan kepada penghuni alam sebelah bahwa akan diadakan era oleh raja. Belian itu adalah suatu gerakan dan seorang belian melakukan pergerakan. Jadi kegiatan belian pergerakan mengitari suatu properti ini adalah menandakan suatu perjalanan yang menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan, yang diperintahkan oleh Kesultanan. Ya, belian selalu terlibat setiap kegiatan Erau Tepung Tawar. Contoh saja misalnya waktu kita titik bande. Titik bande itu adalah kegiatan dalam rangka untuk memberi kabar atau memberitahu atau mengabarkan kepada semua orang maupun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan bahwa Erau akan dilaksanakan. Nah, itu. Malam ini ngatur dahar, yaitu prosesi mengatur makanan. Makanan ini sendiri terdiri dari makanan yang dari daratan, yaitu berupa buah-buahan, biji-bijian, kemudian umbi-umbian yang dibuat dalam bentuk kue sebanyak 41 macam. Kemudian di sisi lain juga makanan yang disediakan ini adalah makanan dari sungai.
yaitu tadi kalau kita melihat ada ikan gabus atau yang disebut dengan bahasa Kutanya itu adalah jukut haruan. Kemudian tadi ada ayam. Nah ini disajikan, kemudian dilakukan sebuah ritual yang memohon agar tidak hanya dalam bentuk wujud yang nyata, tapi wujud gaib pun juga ikut bersama-sama mensukseskan proses pelaksanaan Erau ini. Yang mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Marta Lingga ke-21 Sultan Haji Muhammad Arifin beserta kerabat kesultanan. Bapak Ibu hadirnya kami hormati. Alhamdulillah kita syukur kita selalu mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang Ayu sendiri biasanya itu terdiri dari sangko piatu atau senjata Batara Agung Dewa Sakti yang berbentuk seperti tombak dan diikat dengan kain cinde dan tali juwita, dan terdapat beberapa ringgitan, pinggan, dan gong galuh. Tiang Ayu itu sekarang menjadi tanda. Dari dulu memang senjata itu sudah ada bersama Batara Agung Dewa Sakti begitu muncul. Makanya sangko piatu yang menjadi Tiang Ayu itu adalah senjata keramat Kerajaan Kutai. Dan setelah itu di hari Minggu diadakan pembukaan Erau. Selamat datang di Stadion Rondong Tebang Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jadi Erau ini adalah manunggal raja dan rakyatnya, artinya kebersamaan raja dan rakyatnya. Yang dieraukan adalah raja, yang mengeraukan adalah rakyat. Nah di situ makanya dilibatkan seluruh komponen dan lapisan masyarakat. Biasanya dari pangkon-pangkon atau yang membawa keperluan sultan itu dari Kampung Panji, Kampung Melayu, dan lain-lain. Seluruh lapisan rakyat yang ada di daerah taklukan Kerajaan Kutai ini berkumpul dan membawa hasil-hasil bumi mereka untuk disantap bersama-sama. Nah di zaman sekarang karena kita sudah dalam era pemerintahan republik, maka dilakukanlah sesembahan oleh kecamatan-kecamatan itu. Rakyat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura serta daerah Teluk Rantaunya pun sekalian yang ada hadir di penghadapan majelis ini, lihat dengan mata, kenal dengan hati, bahwasannya dengan segala kewenangan yang melekat padaku, saya Sultan Kartanegara ing Martadipura yang ke-22 yang telah dijemenangkan dengan ini menitahkan sah sudah Erau hari ini dimulai. Selamat dengan di Erau Adat Pras Benua tahun 2023. Raja wajib menguatkan adat negerinya
Adat yang lemah dikerasi, adat yang keras dikuatkan. Raja yang menyembah kepada adat, adat menyembah dengan rajanya. Raja berbakti kepada adat. Raja harus memberikan bulu baktinya kepada negeri dan desanya. Siapa-siapa yang ada di tanah Kutai dan Teluk Rantaunya, minum air dan diam berusaha dalam daerahnya, tiada menjunjung akannya hukum ini, akan disumpah oleh adatnya Kutai serta dengan adatnya. Erau adat belas benua, dirikan ayu tanda bermula. Sampainya dengan mengulur naga, rebahkan ayu tanda hujung acara. Sultan jaga adat yang diturunkan, Bupati turut mempertahankan agar jadi kukar idaman. Erau adat Plas Benua etam sukseskan. Setelah tadi mendirikan tiang ayu, kemudian adanya titah dari Ayahanda Sultan, setiap hari menjelang sore turun matahari dilanjutkan dengan bepelas lagi. Bepelas ini yang mempunyai maksud dan tujuan adalah bagaimana Sultan itu untuk menguatkan semangatnya, mentalnya, baik itu jiwa maupun raganya, sehingga dalam proses pelaksanaan Erau ini bisa berjalan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan adat. Tarian tadi itu ada tarian ganjur dan ada tarian ganjar, laki dan perempuan. Nah, dari prosesi tadi juga ada tari Dewa Memanah, yang maksudnya prosesi ini bagaimana menguatkan Sultan Kutai Kartanegara terkait dengan semangat tadi atau mentalnya beliau, baik itu jiwanya maupun raganya.
Beseprah itu biasanya yang disebut beseprah itu adalah seprah, dari kata seprah yang berarti kain putih yang panjang yang dihampar di bawah. Dan itu hanyalah sebuah kebiasaan masyarakat Kutai untuk menjamu tamu dan makan bersama. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, artinya dalam menikmati rezeki dari Yang Maha Kuasa, kita duduk sama rendah, baik bangsawan maupun masyarakat. Acara beseprah pada hari ini adalah rangkaian dari Erau Adat Plas Benua tahun 2023, di mana beseprah atau makan bersama, duduk bersila, melantai bersama, merupakan jamuan atau simbolis harapan dari doa yang dipanjatkan oleh Sultan agar dapat menjadi selalu mengayomi rakyat yang dipimpinnya. Secara pemaknaan berseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dinginnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berseprah kita mulai. Baik, dengan ditandainya pemukulan kentongan ini, maka dimulailah acara beseprah kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita semua mengenang apa yang telah dilakukan oleh datok keturunan kami, Aji Imbut yang bergelar Aji Muhammad Muslihuddin, Raja Kutai Kartanegara yang ke-15, yang telah meletakkan pondasi Kota Tenggarong, juga merupakan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara yang didirikan pada tanggal 28 September 1782. Semula kota ini bernama Tepian Pandan. Ketika Aji Imbut memindahkan ibu kota kerajaan dari Pemarangan oleh Sultan Kutai, nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Wilayahnya meliputi hulu sampai Mangkurawang, Tepian Pandan, ke daratan sampai ke Pondok Labu, ke hilir sampai ke Muara Kian, menyeberang ke Jongkang, mudik ke hulu, Kampung Landap, Tanjung Pagar, Luah Durian, Luah Raya sampai ke Kampung Tiwau, dan ke daratan Durian, Kuburan, dan Pesopang, Seriwangsa. Malam ini adalah rangkaian acara Erau Plas Benua, di mana malam ini adalah Seluang Mudik. Seluang Mudik ini, di mana di dalam kegiatan ini yang pertama tadi ada sisi naga. Sinaga itu bagian dari acara ritual yang dilakukan bagaimana belian dan dewa itu diberikan semacam sebuah dari tamu itu memberikan bingkisan, yang itu juga nanti dilanjutkan dengan menjala ya. Menjala itu maksudnya bagaimana nanti tim belian dan tim dewa ini minta partisipasi daripada
para undangan itu untuk biaya atau upah mereka lah selama kegiatan yang ada di sini. Kemudian tadi dilanjutkan dengan menjuluk buah bawal. Nah, menjuluk buah bawal ini sendiri ini sebenarnya diperuntukkan itu adalah untuk dewa dan belian kalau dulu. Tapi kalau sekarang masyarakat itu berebut itu untuk mengambil tuah dari buah bawal itu sendiri. Nah, maknanya bahwa malam ini Selang Mudi ini adalah melambangkan kemakmuran. Bagaimana kemakmuran yang dilaksanakan selama 1 tahun, kemudian diadakan pesta Erau ini, itu ditunjukkan dengan kegiatan malam ini, yaitu Selang Mudi yang intinya itu adalah melambangkan kemakmuran dari rakyat dan kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, Bumban sendiri mempunyai makna adalah menyempurnakan raga. Jadi Sultan karena disebut menyempurnakan raga, Sultan digulung di atas kasur dan digolong mayang selama sebanyak 7 kali. Di situ posisi Sultan tidak mempunyai kekuasaan karena Sultan dalam kasur tersebut. Begoro itu rangkaian dari becerak sebenarnya. Jadi darah ayam itu untuk menandakan bahwa kami telah melaksanakan Erau. Terus disambut dengan Rangga Titi yang artinya langsung berlimbur kita. Adapun berlimbur itu adalah untuk membersihkan batin-batin yang melekat di dalam dari jasmani hatinya. Karena itu jadi berlimbur itu semuanya orang harus basah. Jadi jangan sampai ada orang yang pergi berlimbur tapi dibasah. Lebih baik diumpat berlimbur kan. Nah, jadi harus basah. Nah, kalau ndik basah, ndik berlimbur namanya. Berlimbur itu artinya menghilangkan apalah noda-noda kah batin kah segala macam, itu makna berlimbur, mendi bersih-bersih lah gitu.
dengan direbahkannya tiang ayu ini maka selesailah sudah prosesi erau. Kemudian tiang ayu ini sendiri adalah senjata atau tombak Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, dengan direbahkannya itu maka secara simbolis itu ditutuplah sudah erau adat Pelas Benua tahun 2023. Jadi salah satu identitas diri kami adalah era pelaksanaan erau ini. Erau adalah pembeda dan menjadi identitas kita yang harus dipertahankan. Karena tanpa erau, identitas kita sebagai masyarakat adat Kutai itu akan hilang di zaman modern ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kami menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura karena kerja bersama, kolaborasi Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara beserta kerabat maupun kelembagaan dengan kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khusus yang berkaitan dengan pelestarian seni, budaya dan tradisi yang ada di tanah Kutai Kartanegara. Ya, kedepannya kita yang penting masyarakat harus tertib menghadapi untuk eraunya ini kan ini untuk masyarakat juga kan, karena di mana erau ini mengangkat derajat adat istiadat kita, ada budaya untuk dipertahankan dengan cara kita ini untuk bermasyarakat supaya kita ini di alam dunia ini dengan beserta dengan masyarakat yang ada ini supaya memberikan berkah, kemajuan, perdagangan, usaha maju. Jadi kita ini mendoakanlah, itu kalau raja begitu. Kita untuk diangkat dari raja ini untuk menikmati dan mengayomi masyarakat. Saya Haji Herensa SMSI, gelar Pangeran Notonegoro, mengucapkan sampai jumpa di erau adat Pelas Benua tahun depan. Terima kasih.